Apa kabar? Baik. Baik, anak-anak sekalian, kita berdoa dulu menurut ajaran agama masing-masing yang dipimpin oleh Firdaus. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut percayaan doa selesai. Baik, anak-anak sekalian, sebelum dan sesudah memulai pembelajaran, kita mulai dengan doa, salam. Tujuannya adalah supaya kita selalu bersyukur dan juga membangun suasana yang lebih tenang dan fokus dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya mencek dulu tentang kehadiran. Mana sekretaris Istiara hadir semua? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada namanya kompetensi sosial emosional yang akan kita laksanakan. Selama ini kita sudah banyak mengikuti pelajaran. Silakan duduk dengan nyaman, kakinya di lantai, duduknya tegak, ya, duduknya tegak, senyaman mungkin, ya. Nanti apa yang Bapak lakukan diikuti ya, sambil diiringi musik. Diletakkan di meja atau di atas paha, mana yang lebih nyaman. Silakan dipejamkan matanya. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan. Fokus pada bagian tubuh, tangan, rasakan. Kemudian pinggul, perut, lengan, kepala. Jika ada yang merasa sakit, silakan sadari dan perhatikan seluruh tubuhmu. Tetap tarik nafas, tahan, lepaskan pelan-pelan. Silakan membuka matanya. Hadirlah sepenuhnya. Lihatlah di sekeliling. Pertama, saya mau menanya perwakilan. Silakan Mita, apa yang kamu rasakan? Lebih rileks. Terima kasih ya. Perwakilan dari laki-laki. Ya, silakan Firdaus. Bagaimana perasaannya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi peranan bioteknologi konvensional dalam kehidupan manusia dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi, nanti kalian akan diskusi dan pengamatan video, Bapak akan menampilkan video. Peserta didik dapat membuat salah satu produk bioteknologi, membuat salah satu produk bioteknologi konvensional di bidang pangan, baik itu tape singkong maupun tape ketan, tergantung minat dari kalian semua. Anak-anak sekalian, seperti biasa pembelajaran kita minggu yang lalu adalah tentang, siapa yang masih ingat? Pembelajaran kita sebelum bioteknologi adalah tentang apa? Kemagnetan. Terima kasih. Ya, Bapak melakukan teknik penilaian, baik itu sikap, keterampilan dan juga pengetahuan. Di sikap, Bapak akan melakukan observasi, pengamatan pada saat kapan? Pada saat diskusi. Ya, keterampilan dinilai 2 pada saat nanti kalian presentasi di depan. Lalu yang kedua, pada saat kalian membuat tape. Jika tampilan produknya sangat menarik dan rasanya sesuai. Bagaimana rasa tape yang sesuai? Rasanya manis. Ya, demikian juga yang ketiga, tampilan produknya menarik tapi rasanya kurang manis. Yang ketiga, tentang penilaian pengetahuan. Sesudah pembelajaran ini nanti, Bapak akan memberikan penugasan. Ada tentang soal pilihan berganda, ada 10, lalu uraiannya ada 5. Oke, begitu teknik penilaiannya. Yang artinya, baik, anak-anak sekalian, semua melihat video yang Bapak tampilkan di depan.
Saya harap semua aktif mendengarkan. Pengambilan barang dari luar untuk kepentingan manusia. Kedengaran di belakang kan? Jenis yang dipakai sebagian, contohnya DNA atau hormon. Nah, bioteknologi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bioteknologi konvensional, kemudian ada bioteknologi modern. Bedanya apa? Mari kita lihat ciri-cirinya. Bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme untuk secara langsung. Kemudian teknologi yang digunakan sederhana. Bioteknologi modern menggunakan sebagian dari mikroorganisme berupa DNA atau enzim. Kemudian teknologi yang digunakan sudah canggih. Pemanfaatan mikroorganismenya sudah ditambah dengan menggunakan teknologi yang adalah adanya penggunaan Baik, kelompok ini sudah Bapak bagi berdasarkan gaya belajar kalian yang sudah audiovisual, siapa yang domestik, siapa yang visual dalam kelompok secara heterogen. Dan ini nanti akan Bapak bagi LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk kalian nanti isi ya. Oke, baik, didengarkan dulu Bapak. Yang pertama, anak-anak sekalian, Bapak minta aktif dalam kelompok. Kemudian setiap anggota memberikan masukan untuk menjawab LKPD itu. Di saat temannya yang lain memberikan masukan, teman yang lainnya juga menghargai pendapat dari temannya. Lalu ya presentasi nanti di depan, misalnya kelompok yang lain maju di depan, maka kelompok 2, 3, 4 akan memberikan tanggapan. Penilaian sikap dalam hal diskusi ini nanti akan Bapak nilai setiap kelompok itu, daftar namanya sudah ada sama Bapak, siapa yang aktif dalam kelompok. Oke, mulai Bapak beri waktu dalam diskusi 40 menit. Silakan. Tingkatkan prestasi Dari sumbernya dari internet, Pancasila, dari YouTube, ya. belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu khawatir. Rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ya. Kenapa nak? Oh ya, apa mikroorganismenya? Kecap apa mikroorganismenya? Namanya apa? Gitu ya. Oke, jelas? Nah sekalian, ini kelompok 2 ingin mempresentasikan hasilnya. Maka kelompok 1, 3, 4 saya minta semua nanti mendengarkan dengan baik. Lalu yang kedua, memberikan tanggapan atau pertanyaan kalau ada yang kurang jelas, dan memberikan masukan menambahi atau mengurangi dari hasil kelompok 2 nanti. Oke, untuk kelompok 2 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami.
tentang konsep bioteknologi. Gambar 1, yogurt, termasuk kelompok bioteknologi konvensional. Mikroorganismenya, bibit yogurt yang berisi lactobacillus. Dilanjutkan oleh teman saya, Rini Atia. Gambar 8, nama produk kecap termasuk kelompok bioteknologi konvensional. Mikroorganismenya Aspergillus wenti atau Apiarus. 9, nama produk keju kelompok bioteknologi konvensional. Mikroorganismenya laktosional adalah 1. Tahu, 2. Tempe, 3. Tapai, 4. Yogurt, 5. Keju, 6. kecap. Dan dilanjutkan oleh teman saya, Anissa Fadila. Tersebut termasuk kelompok bioteknologi modern karena produk pangan dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika. Dilanjutkan teman saya, Aditya. 3. Akan prinsip-prinsip biologi, kimia, ilmu rekayasa, serta ilmu lainnya. Tadi kita sudah dengarkan dari kelompok 2. Jika ada yang mau bertanya dari kelompok yang lain, dipersilakan. Pertama-tama, terima kasih untuk kelompok 2. Saya melihat sudah bagus. Saya ingin bertanya, kenapa tonton termasuk non-bioteknologi? Karena tidak menggunakan mikroorganisme. Terima kasih, saya ucapkan telah menjawab pertanyaan saya. Oke. Sekian dan terima kasih dari hasil kelompok 2 karena telah mendengarkan hasil diskusi kami. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2, silakan duduk. Di antara anak sekalian, perwakilan dari kelompok yang ingin bertanya, silakan. Oke, silakan, Devi. Saya ingin bertanya, apa perbedaan dari bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern? Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme, baik itu bakteri maupun jamur untuk produk dan jasa. Sedangkan bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan rekayasa genetika. Paham, Bibi? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Kompetensi sosial emosional tentang kesadaran diri. Bagaimana kalian mengenali diri dan memantau perkembangan diri dengan refleksi. 1, 2, 3, 4, 5 untuk dijawab masing-masing. Ya, kamu lakukan dalam pembelajaran hari ini. Yang kedua, apa bagian yang menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Lalu apa upaya kalian untuk perbaikan ke depan? Silakan dikumpulkan. Oke. Perwakilan dari kelompok, siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Bioteknologi konvensional membantu manusia dalam meningkatkan perekonomian untuk membutuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan mikroorganisme. Ya, baik itu jamur maupun bakteri. Baik, terima kasih untuk kita semua. Pertemuan berikutnya tentang molekul ion. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan penugasan untuk kalian sesuai dengan minat dan bakat. Bapak berharap sesuai dengan rubrik penilaiannya, tata cara pembuatannya, pilihan berganda, halaman 90 dikerjakan masing-masing. Setelah pembelajaran tentang bioteknologi, silakan ekspresikan wajahmu, buat gambarnya, lalu tuliskan di selembar kertas yang sudah Bapak berikan. Buat keterangannya di bawah ya, bagaimana ekspresi wajah kalian. Apakah kalian sedih, marah, senang, bahagia, ceria, atau merasa lapar? Oke, senang. Iya. Jangan hanya gambarnya senang, orangnya juga harus senang. Iya. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan.
Sebelum kita pulang, kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing yang dipimpin oleh Devi. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih untuk kita semua. Selamat pagi. Salam sehat dan bahagia. Saya akan mencoba merefleksikan tentang aksi nyata saya dalam pembelajaran berdiferensiasi sosial dan emosional yang saya laksanakan di SMP Negeri 1 Sekepayang, Kecamatan Sekepayang, Kabupaten Asahan pada hari Kamis 17 Maret 2022. Yang pertama, perasaan saya sebelum dan saat melakukan pembelajaran, saya melakukan langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional secara sistematik. Tertantang dan penasaran bagaimana nantinya di kelas bersama anak-anak karena ini hal yang baru. Lalu anak-anak juga bagaimana saat melakukan pembelajaran di kelas nantinya. Di saat pembelajaran saya merasa senang, anak-anak juga termotivasi dengan yang saya lakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Mereka merasa bangga, kemudian kepingin untuk dilakukan lagi seperti itu untuk pembelajaran selanjutnya. Saya belajar memenuhi sebagian kebutuhan anak secara khusus gaya belajar, visual, audiovisual, dan kinestik. Baik, yang kedua, saya belajar merancang dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, baik itu produk di saat mereka melakukan presentasi dan nantinya di saat melakukan pembuatan tape singkong maupun tape ketan. Kemudian dalam konten, bagaimana berdiferensiasi konten ini saya lakukan untuk memenuhi segala kebutuhan anak, baik itu memotivasi dan memberi penguatan kepada anak lewat pembelajaran sosial emosional. Baik, rencana dan perbaikan ke depan yang saya lakukan. Pertama, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional secara sistematik. Lalu yang kedua, saya melakukan pengimbasan di SMP Negeri 1 Sekepayang tentang pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional bersama rekan-rekan guru. Saya berkolaborasi dengan rekan guru bagaimana melakukan gerakan bersama, merancang RPP berdiferensiasi sosial emosional dan menerapkannya di sekolah. Intensi sosial emosional secara tepat. Misalnya dengan topik sistem ekspresi sangat cocok itu dilakukan dengan teknik stop ataupun body scanning. Dan yang terakhir, bagaimana untuk menuntun anak agar mereka sejahtera dalam secara psikologi sehingga mereka merdeka belajar dan menyenangkan di kelas. Terima kasih.